Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para hadirin, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kembali kajian rutin 1 bulan sekali, yang mana kita mengaji kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pagi hari ini kita akan membaca, saya kira mungkin 1 hadis, karena hadisnya panjang ya, hadis yang ke-30 terkait dengan seorang raja yang memiliki tukang sihir. Ya, kita baca hadis ini termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab sabar. Bab sabar. Ya. Kalau ada yang masih ingat bab pertama dari kitab ini apa? Ikhlas. Ya. Yang kedua taubat. Yang ketiga sabar. Ya, itu nama-nama bab di pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Tanpa ilmu kita tidak bisa beramal. Yang kedua bab apa? Taubat. Ya. Taubat, maka taubat itu juga harus menjadi kebiasaan kita. Ya. Bukan berarti kalau kebiasaan kita taubat juga kebiasaan kita maksiat. Karena taubat itu datang setelah maksiat, tidak. Tapi kita berharap untuk senantiasa berbuat baik. Namun namanya manusia itu terkadang melakukan perbuatan dosa, dan Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus jejak-jejak dosa kita dengan taubat. Dengan taubat. Dan kita sudah bicara syaratnya taubat ya, sekedar mengingatkan atau mengingat kembali. Coba teman-teman dari ini baru semua apa yang dulu-dulu sudah ikut. Iya, syaratnya taubat apa? Saya mau tanya, akhwat. Iya, syaratnya taubat apa? Ini sekaligus untuk menarik perhatian, karena masih ada yang ngobrol-ngobrol soalnya. Ayo, syaratnya taubat apa? Yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Penting ini, penting. Syaratnya taubat. Halo? Hah? Akhwat. Ya. Akhwat, katanya kan perempuan dulu ya, lady first ya. Ya, akhwat. Ada yang tahu syaratnya taubat? Ini kita baru masuk bab 3 loh, bab 1, bab 2 hilang kabeh. Apa? Syaratnya taubat apa? Ini penting, ikhwan fillah. Iya. Iya. Meninggalkan, menyesal. Iya. Ahsanti. Ada 3: menyesal, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulang. Dan syarat taubat ini jika dosa tersebut antara seorang hamba dengan Allah. Syaratnya 3: meninggalkan, menyesal, dan bertekad pada saat taubat itu, bertekad untuk tidak mengulang.
Kalau orang mengatakan astagfirullah tapi masih ada niat untuk mengulang, berarti dia belum bertaubat. Seseorang meninggalkan dosa tapi tidak nyesel, malah dibangga-banggakan, berarti dia belum bertaubat. Itu syarat. Kalau itu dosa antara dia dengan Allah. Kalau dosa antara dia dengan manusia ditambah satu lagi, Mas, apa? Ini ikhwan. Fadhal antum. Siapa? Yang tadi. Kalau dosanya antara, tadi disebutkan kalau dosa itu antara seorang hamba dengan Allah, itu 3. Kalau antar manusia ditambah satu lagi. Ada yang tahu? Antar manusia tambah satu lagi. Mengembalikan haknya. Ya, kalau antar manusia, kalau ada hak manusia atau kita melakukan kezaliman dengan merampas hartanya, dengan merusak kehormatannya, maka tidak cukup kita mohon ampun kepada Allah, tidak cukup menyesal, tidak cukup meninggalkan, tapi kalau ada hak yang kita ambil, kita wajib mengembalikan. Kalau ada kehormatan yang dirusak, kita wajib meminta maaf kepada yang bersangkutan. Itu taubat. Dan taubat itu harus selalu menyertai kehidupan kita, karena kita tidak lepas dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Kemudian sabar, kita masuk dalam bab sabar dan kita akan membaca hadis yang ke-30 ya. Kita baca langsung terjemahnya karena hadis ini panjang. Terkait dengan kesabaran. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah SAW bersabda, dahulu kala ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian yang mempunyai seorang ahli sihir. Raja yang memiliki ahli sihir. Pada waktu ahli sihir ini sudah lanjut usia, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku sudah lanjut usia, oleh karena itu kirimkanlah seorang pemuda kepadaku supaya aku dapat mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka sang raja mengirimkan kepadanya seorang pemuda yang akan diajarinya ilmu sihir. Di jalan menuju tempat tukang sihir yang dilalui pemuda itu terdapat seorang pendeta, ruhban, ahli ibadah ya. Lantas pemuda itu duduk di dekatnya dan mendengarkan perkataannya, perkataan yang membuatnya kagum dan terheran-heran. Jadi setiap kali pemuda ini mau ke tempat tukang sihir, dia mampir di tempatnya siapa? Ahli ibadah. Dan ahli ibadah ini memberi wejangan yang membuat dia takjub, kagum. Akhirnya apa? Setiap mendatangi ahli sihir, dia selalu melewati si pendeta serta singgah di tempatnya. Suatu saat ketika pemuda itu mendatangi ahli sihir yang memang telah mengetahui kebiasaan tersebut, gurunya itu pun memukulnya karena dianggap telat datang ke ahli sihir. Kemudian hal itu diberitahukan kepada si pendeta, dan dia pun berkomentar, jika kamu takut kepada ahli sihir itu, katakanlah keluargaku telah menahanku. Jadi si ruhban yang memberi wejangan ini memberi cara untuk beralasan, kalau kamu takut kepada ahli sihir karena kamu telat, kamu datang sini, bilang kamu ditahan oleh keluargamu. Dan jika kamu takut kepada keluargamu, katakanlah ahli sihir telah menahanku. Dalam keadaan demikian, suatu ketika pemuda itu mendapati seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan orang-orang. Dia berkata, sekarang aku akan mengetahui apa ahli sihir yang lebih utama atau pendeta. Ya, ini terjadi sebelum Nabi diutus ya. Maka karena dia mendapatkan dua ilmu, ilmu dari ruhban, itu ahli ibadah yang beragama Nasrani, yang di sini terjemahkan pendeta, dan ilmu yang kedua dia pelajari dari mana? Sihir. Maka ketika ada binatang yang besar yang menghalangi jalan, dia mengatakan, sekarang saya ingin membuktikan siapa yang lebih utama, ahli sihir atau si ahli ibadah ini.
Lantas dia mengambil sebuah batu seraya berdoa, "Ya Allah, apabila ajaran pendeta itu lebih engkau sukai daripada ajaran ahli sihir, maka bunuhlah binatang ini, sehingga orang-orang dapat melanjutkan perjalanan mereka." Kemudian dia melemparkan batu tadi sehingga dia dapat membunuh binatang itu, dan orang-orang pun dapat melanjutkan perjalanan mereka. Selanjutnya pemuda itu mendatangi si pendeta dan memberitahukan hal tersebut. Maka si pendeta berkata, "Hei anakku, sekarang kamu sudah lebih baik daripada aku, karena keadaanmu sudah sampai pada apa yang kusaksikan. Dan sesungguhnya kamu kelak akan diuji. Kamu akan mendapatkan bala, akan mendapatkan banyak ujian. Apabila kamu diuji, diberi cobaan, maksudnya jangan menyebut namaku. Jadi jangan tunjukkan aku kepada orang yang mengujimu nanti, orang yang akan menimpakan siksaan kepadamu. Jangan menyebut namaku." Setelah itu ternyata pemuda itu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Bahkan si pemuda mampu mengobati manusia dari segala macam penyakit. Tatkala orang kepercayaan raja yang bermata buta mendengar berita tersebut, dia segera mendatangi pemuda itu dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Orang itu kemudian berseru, "Semua ini akan menjadi milikmu jika kamu dapat menyembuhkan kebutaanku." Pemuda itu pun menegaskan, "Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah." Karena ajakan dari orang ahli ibadah Nasara ini ngajak orang untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakinkan bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Kesembuhan, kesehatan itu milik Allah, ya. Ini ketika ajaran tersebut belum bercampur dengan kesyirikan. Maka pemuda ini membekas apa yang diajarkan. Memang saya mampu untuk mengobati, tapi semua itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jika kau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah, lalu dia akan menyembuhkanmu. Kemudian dia beriman kepada Allah dan Allah menyembuhkan matanya. Siapa yang buta ini? Apa dia dengan raja apa? Orang kepercayaan, ya. Jadi apa namanya? Orang dekatnya raja. Kemudian selanjutnya orang kepercayaan raja itu mendatangi sang raja dan duduk bersamanya seperti biasa. Kemudian sang raja pun bertanya kepadanya, "Siapa yang mengembalikan pandanganmu?" Awalnya kan dia buta. Orang itu menjawab, "Tuhanku." "Apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku?" Jadi sang raja ini mengaku dirinya Tuhan. Tanya sang raja, kata orang kepercayaan ini, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Mendengar penegasan ini, sang raja langsung menghukum dan menyiksa hingga dia pun memberitahukan identitas pemuda itu. Orang kepercayaan ini memberitahu bahwa dia beriman itu atas dasar ajakan, dan dia sembuh juga atas doa dari pemuda. Akhirnya pemuda ini didatangkan. Setelah menghadap, sang raja berkata kepadanya, "Hei anakku, sihirmu itu sudah luar biasa sampai kamu dapat menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta." Kenapa sang raja mengatakan sihir? Ya karena anak ini juga belajar sihir. Dikiranya raja itu sihir. "Aku mendengar kamu juga telah melakukan ini dan itu." Namun pemuda itu menyangga, "Sungguh aku tidak dapat menyembuhkan seseorang. Sebenarnya yang menyembuhkan mereka ialah Allah Azza wa Jalla." Karena pernyataan yang demikian, pemuda itu dihukum dan terus disiksa sampai dia memberitahukan identitas sang guru. Siapa sang guru? Ya, ahli ibadah tadi. Lantas sang raja meminta supaya pendeta itu dihadirkan dan kepadanya diserukan, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Akan tetapi dia menolak, sehingga sang raja meminta diambilkan gergaji.
Gergaji itu pun diletakkan di atas kepalanya hingga membelah tubuhnya. Maka kedua belahan tubuhnya pun terjatuh. Ini gurunya si pemuda. Kemudian dipanggillah orang kepercayaan sang raja tadi dan diserukan kembali kepadanya, kembalilah kepada agamamu yang semula. Yakni kembalilah untuk beriman kepadaku maksudnya. Karena mereka dipaksa rakyatnya itu untuk mengakui sang raja sebagai Tuhan. Namun sang orang kepercayaan pun menolak. Maka sang raja meletakkan gergaji di atas kepalanya sehingga membelah tubuhnya dan kedua belahan tubuhnya itu terjatuh. Selanjutnya sang raja meminta agar pemuda itu dihadapkan kepadanya dan diserukan kepadanya, kembalilah kepada agamamu yang semula. Namun dia tetap menolaknya. Dan pemuda ini diancam akan dibunuh seperti dua orang sebelumnya, tapi dia tetap menolak. Dia tetap mengatakan amanna billah, amantu billah, saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja menyerahkan pemuda itu kepada beberapa dari pengikutnya dan meminta mereka kepada pengikutnya, pergi dan bawalah dia ke gunung ini dan itu, bawalah dia naik ke atas gunung tersebut. Lantas jika kalian sudah sampai di puncaknya dan dia memutuskan untuk kembali kepada agamanya, maka tidak ada masalah. Tetapi jika tidak, lemparkan dia dari atas gunung itu. Mereka segera membawa pemuda itu naik ke gunung, sedangkan pemuda itu berdoa, ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Ya, ini lafadznya Allahumma kfinihim bima syi't. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini termasuk doa ketika kita mendapatkan masalah atau doa kita takut dari seseorang yang mengancam kita. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Yang artinya apa? Ya Allah, lindungilah diriku dari kejahatan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana Engkau melindungi diriku sesuai dengan kehendak-Mu? Maka gunung itu pun goncang sehingga mereka berjatuhan darinya. Lantas pemuda itu kembali menemui sang raja dengan berjalan kaki. Sang raja pun bertanya, apakah yang terjadi dengan pasukan yang membawamu? Pemuda itu menjelaskan, Allah Azza wa Jalla telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Kemudian pemuda itu diserahkan oleh sang raja kepada pasukan yang lain. Seraya diperintahkan kepada mereka, pergilah kalian dan bawalah anak ini ke perahu. Bawa di atas perahu, naik perahu dan bawa di tengah-tengah laut. Jika dia mau kembali kepada agama semula, yakni untuk mengakui raja sebagai Tuhan, maka bawa pulang. Kalau tidak mau, lemparkan dia di tengah laut. Ketika mereka membawa pemuda itu, sedangkan pemuda itu berdoa dengan doa yang sama, Allahumma kfinihim bima syi'ta, bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Lantas kapal itu pun terbalik dan mereka tenggelam, tapi Allah selamatkan pemuda. Setelah itu dengan berjalan kaki si pemuda datang menemui sang raja lagi. Sang raja pun bertanya kepadanya, apa yang terjadi dengan orang-orang bersamamu? Pemuda itu menjawab, Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari mereka. Lebih lanjut pemuda itu berkata kepada sang raja, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku, kata pemuda itu. Ya. Ini kan upaya raja kan membunuh pemuda ini. Kata sang pemuda, engkau tidak akan mampu membunuhku sebelum engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Apa yang harus kulakukan, kata raja. Pemuda itu menjelaskan, pertama-tama engkau harus mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang. Kumpulkan semua rakyatmu. Kemudian salib diriku di sebatang pohon. Ya, artinya menyalib itu mengikat dengan tangan dalam posisi seperti salib. Kemudian kau menyalibku di sebatang pohon, lantas ambillah panah dari tempat panahku dan letakkanlah panah itu pada busurnya dan kemudian ucapkanlah Bismillah Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini.
maka lepaskanlah panah itu ke arahku. Sungguh jika engkau telah melakukan itu, niscaya kamu akan dapat membunuhku. Maka sang raja pun mengumpulkan orang-orang di satu tanah lapang, lantas dia menyalipnya di atas sebatang pohon. Lalu dia mengambil satu panah dari tempat panah tersebut, dan selanjutnya dia meletakkan panah itu pada busurnya, dan kemudian dia mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini, hingga dia melepaskan panah tersebut dan mengenai pelipisnya. Lalu pemuda itu meletakkan tangan di pelipisnya dan meninggal dunia. Apa yang terjadi? Pada saat itulah orang-orang berseru. Semua orang menyaksikan. Orang-orang berseru, kami beriman kepada Rabb pemuda ini. Lalu seseorang menemui sang raja dan melapor kepadanya, tahukah engkau mengenai apa yang kau khawatirkan selama ini? Demi Allah, kekhawatiran engkau sekarang ini telah menjadi kenyataan. Orang-orang telah benar-benar beriman kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang raja memerintahkan orang-orangnya untuk membuat parit yang besar di mulut gang atau jalan, dan dia menyuruh supaya dinyalakan api di dalamnya. Sang raja kemudian berseru, siapa saja yang tidak mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah dia ke parit itu, atau akan diserukan kepada dia, ceburkanlah dirimu. Orang-orang lantas menceburkan diri mereka. Mereka lebih memilih tercebur ke parit yang berisi api daripada harus kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga datanglah seorang wanita bersama dengan bayinya. Wanita itu pun berhenti dan merasa takut terperosok ke dalamnya, karena dia membawa anak bayi. Tetapi bayinya mengatakan, wahai ibuku, bersabarlah, ketahuilah sesungguhnya engkau berada di atas jalan kebenaran. Akhirnya dia menceburkan diri. Hadis ini, para hadirin, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa, hadis ini merupakan hadis yang luar biasa, ya, yang juga terkait tentunya dengan kesabaran. Namun selain itu banyak pelajaran yang bisa kita petik. Dan hadis ini, penggalan kisahnya disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Ada disebutkan oleh Allah dalam surat penggalan kisahnya. Surat yang terdapat di Juz Amma. Surat apa? Qul huwallah. Surat apa? Hah? Bukan. As-Ukhdud, Al-Buruj. Surat Al-Buruj. Nanti silakan dibuka. Surat Al-Buruj. Ya. Qutila ashabul ukhdud, an-nari dzatil waqud, itu yang dimaksud. Ashabul ukhdud itu orang-orang yang dilempar di parit, ya, api yang dinyalakan di dalam parit itu. Kenapa mereka dibunuh? Karena mereka menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itu terkait dengan kisah yang Nabi ceritakan di dalam hadis yang dicatat oleh Imam Muslim ini. Ikhwan wa akhwati fillah, azallahu wa iyyakum, ada beberapa pelajaran dari kisah yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, tentunya di antara metode Nabi dalam berdakwah itu menyampaikan kisah. Dan ini selalu diulang di dalam Al-Quran. Maka antum selaku orang tua, ya, atau mungkin penceramah, itu jangan melulu menyampaikan hanya dengan satu metode, hanya menyampaikan dengan metode ceramah tanpa ada kisah. Tapi sampaikan kisah-kisah. Entah kita mulai dari kisah, atau di dalam penyampaian itu kita isi dengan kisah-kisah. Dan kisah itu selalu menarik, ya, selalu menarik.
asalkan yang memberi kisah juga menarik, maksudnya menyampaikannya ya. Tapi kalau tidak menyampaikan tidak menarik, ya tetap tidak menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengisahkan satu kisah ya. Berhenti 5 menit, bicara lagi ya. Kira-kira menarik apa enggak? Iya, tidur langsung ya. Artinya kisah itu luar biasa. Termasuk antum ketika di rumah ya, umpamanya dengan anak, ada pesan yang ingin disampaikan, maka ceritakan, tidak usah langsung bla 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 bla. Ini nggak boleh dipulih. Sampaikan kisah sampai mereka mendengar, lalu ambil dari kisah itu pesan-pesan yang memang ingin kita sampaikan kepada sang anak. Itu lebih menarik. Maka Al-Quran penuh dengan kisah. Bahkan Al-Quran memerintahkan kita untuk mengisahkan kisah-kisah. Faqsusil qasasa, kata Allah. Ceritakan kisah-kisah itu ya. Ada kisahnya Nabi Yusuf, ada kisahnya Nabi Musa, ada kisahnya Nabi Muhammad, ada kisahnya para nabi ya. Ini salah satu metode kita dalam menyampaikan pesan-pesan. Ceritakan, tapi pesannya, kisahnya harus kisah yang benar ya. Jangan Doraemon, jangan apa lagi ya. Kisahnya kisah yang benar dan memang memberi manfaat. Ada pesan-pesan kebaikan di dalam kisah tersebut. Dan hadis ini, para pelaku kerusakan, orang-orang yang selalu membuat kerusakan, itu akan berupaya mencari pengganti yang bisa mewarisi kerusakan mereka. Ini yang namanya apa? Kaderisasi. Orang kalau punya ide, punya keinginan untuk merusak, pasti dia akan mencari pengganti. Siapa yang akan mewarisi sikap, perbuatan, ide-ide rusaknya? Seperti sang raja ini, dia sudah khawatir, dia sudah tua, dia ingin mempertahankan rakyatnya agar tidak beriman kepada Allah. Dia pun mencari pemuda, karena pemuda ini yang paling baik untuk dikader. Kalau mengkader orang tua juga ya podo-podo, mau wassalam ya. Yang dicari adalah pemuda. Dan kaderisasi ini penting. Ini tidak hanya orang-orang melakukan kerusakan, justru orang-orang melakukan kebaikan itu juga harus memikirkan pengganti setelahnya. Makanya orang-orang terkadang itu, orang-orang tua itu terkadang itu lupa dengan apa yang disebut dengan kaderisasi. Keasikan mereka dengan posisinya, lupa mengkader pemuda. Akhirnya ketika mereka meninggal dunia, kadernya nggak ada. Atau kadernya ada tapi tidak, kualitasnya tidak seperti orang-orang sebelumnya. Maka kaderisasi ini penting. Yang ketiga, para raja dan penguasa yang tidak menjalankan syariat Allah terbiasa meminta bantuan kepada ahli sihir serta peramal. Kata Syekh Salim, praktik demikian masih berlangsung sampai saat ini. Orang kalau tidak beriman, orang tidak menjalankan syariat, itu sukanya kemana? Ke dukun ya. Mau pemilu ke dukun, peramal, tukang sihir, itu sudah kecenderungannya ke situ. Karena mereka tidak menjalankan syariat Allah. Tapi orang yang mengerti tentang syariat Allah tidak akan mendatangi mereka, tidak akan meminta bantuan kepada mereka. Kemudian disunnahkan mengajari anak-anak sejak kecil, karena belajar pada waktu kecil ibarat mengukir di atas batu ya. Kemudian menetapkan kehormatan terhadap para wali, sebab mereka itulah orang-orang beriman lagi bertakwa. Dari hadis ini ada yang disebut dengan apa? Kehebatan yang dilakukan pemuda ini namanya apa dalam Islam? Karomah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan adanya karomah. Karomah itu apa? Sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba atas dasar ketakwaan dan imannya dia. Maka ciri karomah dengan sihir, atau ciri karomah yang membedakan karomah dengan sihir atau perdukunan, itu iman dan takwanya. Sehingga Imam Al-Laits rahimahullah
Ya, di antara gurunya Imam Syafi'i, beliau berkata, seandainya kau melihat ada orang yang terbang atau berjalan di atas air, jangan kemudian dianggap sebagai orang baik. Perlihatkan, lihat amal-amalnya dia, apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Orang bisa menyembuhkan, bisa melakukan hal-hal yang hebat, tapi ternyata perbuatannya jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan karomah. Itu adalah bantuan syaitan. Ini namanya karomah. Maka Ahlus Sunnah menetapkan karamah. Karamah itu sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan cirinya kepada walinya. Walinya itu siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu ciri wali Allah, beriman dan bertakwa. Ya. Itu cirinya. Tidak dilihat dari keturunannya siapa, tidak dilihat dia bisa apa, bisa terbang. Wali Allah belum tentu, bisa jadi wali syaitan. Ya. Wali Allah itu Allah tegaskan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Namun ibu sekalian, bapak sekalian, biasanya karomah itu, ya, ini pemuda ini kita lihat dia menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Doanya mustajab, semua doanya terkabul langsung. Dan karomah-karomah yang lain, tapi biasanya secara umum, ya, karomah itu datangnya itu tiba-tiba, bukan sesuatu yang bisa diulang-ulang. Biasanya sahabat yang pernah mendapatkan karomah siapa? Kalau antum ingat, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah memberikan instruksi. Dia berada di Madinah, sedangkan pasukannya di luar Madinah. Dia mampu melihat posisi. Dia mampu melihat posisi pasukannya sehingga beliau memberikan instruksi dari atas mimbarnya, dan instruksi itu terdengar oleh pasukannya. Tapi itu hanya sekali. Ceritanya hanya sekali. Tidak berulang, tidak kemudian setiap kali Umar bin Khattab memberikan instruksi dari jarak jauh, tidak. Demikian pula karomahnya sahabat. Ada sahabat yang ketika pulang dari tempatnya Nabi itu mengeluarkan cahaya, tapi itu ceritanya sekali. Jadi justru dipertanyakan kalau ada orang yang itu karomahnya Pak luar biasa, itu kalau malam itu badannya bercahaya setiap hari itu karomahnya luar biasa Pak, bisa terbang ke langit tuh, Superman berarti. Ya, karena apa? Mohon maaf, karomah ini dijadikan jualan sekarang. Ya, jualan untuk mengangkat pamor seseorang, ya, itu juga harus hati-hati. Maka kalau kita tidak jelas kisahnya, jangan dipercaya. Kalau dari sini, dari hadis Nabi, di antara karomah yang Allah berikan, ayo di dalam Al-Quran Allah sebutkan selain Nabi. Di dalam Al-Quran ada cerita tentang karomah. Karomahnya siapa? Setiap hari Jumat kita baca. Al-Kahfi, Ashabul Ukhdud, 300 tahun hidup di mana? Di goa. Hidup, bangun, tidur, bangun sehat, 300 tahun. Kemudian siapa? Ibunya Maryam, ibunya Isa. Karamahnya apa? Ada buah-buahan ketika dia berada di tempatnya, mihrabnya. Ya, itu karomah namanya. Kalau kepada para nabi disebut mukjizat, ya, mukjizat. Tapi selain nabi disebut karomah. Dan ingat, karomah itu hanya Allah berikan kepada yang beriman dan bertakwa. Lah kok orang itu bisa tembus, umpamanya bisa tembus tembok, tapi sholatnya nggak di masjid, bukan karomah, setan. Ya, itu jinnya dia. Loh, kok orang itu kok bisa gini dan gitu, tapi kalau jalan kemana-mana nggak nutup aurat, pakai celana pendek, bukan karomah, ODGJ. Ya, berarti harus diperiksa. Ya. Jangan kemudian dianggap apa? Dianggap wali. Sekarang ini ya Allah luar biasa Pak. Orang nggak sehat dianggap wali. Ya. Orang nggak sehat dianggap wali. La haula wala quwata illa billah. Ya. Mantan wali murid. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita.
tidak boleh terperdaya dengan karamah, keutamaan istimewa yang diberikan kepada wali-wali Allah, dan hendaknya menisbatkannya kepada Allah. Seperti itulah apabila ditinjau dari asal muasalnya, dan hendaklah menganggapnya sebagai karunia Allah. Orang yang diberi karamah. Lihat pemuda ini mengatakan apa? Allah. Bukan saya menyembuhkan, Allah. Bahkan dia mengajak orang-orang yang tertarik dengan apa yang dia lakukan, mengajaknya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini juga bagaimana pemuda ini punya semangat yang kuat untuk apa? Untuk berdakwah di jalan Allah. Dia berupaya sekuat tenaga. Dia berupaya untuk mengajak manusia yang belum beriman agar mereka beriman kepada Allah. Sampai puncaknya apa? Bagaimana kesungguhan dia untuk mengislamkan, membuat rakyat beriman. Apa puncak yang dia lakukan? Dia rela mengorbankan dirinya, dilempar anak panah dan terbunuh. Dia rela asalkan rakyat tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Ya Allah, itu pemuda yang sungguhan. Itulah Ashabul Kahfi. Dan pemudi yang sesungguhnya, ya, itu yang layak dihormati, Pak. Bukan pemuda-pemudi yang isinya ya hanya kesenangan, yang dipikirkan bagaimana biar tampan, bagaimana biar cantik, wis urusan iku ae. Padahal mari ngono ya tuwa mati. Yang dipikirkan perutnya, yang dipikirkan kesenangan. Kalau itu semua orang bisa, nggak ada istimewanya. Nggak ada istimewanya. Apa istimewanya? Tapi rijal, pemuda-pemuda yang sesungguhnya itu yang terhormat dan tinggi adalah mereka-mereka yang punya apa? Kepedulian terhadap agamanya. Pemuda ini dia rela untuk mengorbankan dirinya. Apa yang terjadi? Rakyat kemudian semuanya mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibolehkan membohongi musuh kalau itu demi keselamatan dirinya, ya. Termasuk musuh yang memerangi dirinya itu juga diperbolehkan. Maka salah satu tempat yang kita boleh berbohong itu berbohong kepada musuh, ya. Kalau sama musuh jangan jujur-jujur. Maka sampai dikatakan perang itu adalah khid'ah, tipu daya. Tapi di sini yang dimaksud musuh itu apa, Pak? Musuh agama, ya, bukan musuh politik, ya. Kadang-kadang naudzubillah politisi itu berdalil dengan hadis itu boleh berbohong ketika perang. Yang dimaksud mereka perang politik. La haula wala quwata illa billah. Musuh yang dimaksud musuh yang memerangi Islam, memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran, ya, terkait dengan kesabaran. Orang Muslim itu diuji oleh Allah. Dan Anda lihat, Pak, ujian yang mereka dapatkan, pemuda dan rakyatnya, ini ujian ringan apa berat? Berat. Dan kita alhamdulillah gak sampai diuji keimanan kita dengan dilempar ke dalam api, gak sampai. Dan alhamdulillah kita hidup dengan keimanan yang tidak ada tekanan. Ada ujiannya. Ujian kita itu hanya diuji untuk ke masjid. Ujian kita itu hanya diuji untuk datang ke majelis taklim. Gak ada ujian sampai kita diperlakukan seperti ini. Bahkan di kalangan sampai di masa para sahabat Nabi Muhammad SAW, ujiannya begitu berat. Dan alhamdulillah kita dah hidup di zaman mereka, di zaman Nabi. Jangan sampai ada di antara kita mengatakan, loh enak ya hidup zaman Nabi. Siapa warah enak, Pak? Yang bilang enak siapa? Jangan-jangan kita hidup zaman Nabi ikut Abu Jahal. Berat. Coba lihat keluarganya Sumayyah. Dia diperlakukan dengan apa? Ditusuk dari belakang sampai tembus demi mempertahankan iman. Bilal disiksa seperti itu. Mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah, meninggalkan hartanya, meninggalkan semua yang dimilikinya, meninggalkan tanah kelahirannya. Berat ujiannya. Kita alhamdulillah dah diuji oleh Allah. Termasuk yang berat sekarang ujiannya siapa? Saudara-saudara kita di Gaza. Ya Allah, ya.
Tapi kita lihat sebagian besar mereka tetap apa? Tetap kokoh dengan agamanya, Pak. Kita belajar teori, mereka praktek. Kita ini belajar teori, ki bocah ki teori ya. Ini kan belum ada ujian semuanya ini. Justru enak duduk sini ada suguhan, itu tuh ujian ini. Ya. Di Gaza saudara-saudara kita, mereka sudah mempraktekkan kesabaran itu seperti apa. Makanya kita malu kalau bicara tentang kesabaran di hadapan mereka. Itu ujian dan hampir sama loh mereka itu dengan ini. Hampir sama. Kalau ini dilempar ke dalam api, kalau mereka dibom. Dan itu yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan bagi orang-orang beriman. Pasti orang beriman diuji oleh Allah, dan ujiannya sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka seorang muslim harus menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Kita akan selesai diuji kalau kita diterima sebagai hamba Allah yang bertakwa. Di alam barzakh masih diuji dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi bagi orang beriman Allah akan mengokohkan hatinya, lisannya untuk menjawab. Dan setelah itu dia selesai. Ujian kita hanya sebentar di dunia. Dunia ini hidup cuma sebentar. Lebih baik diuji dan kita merasa berat dengan ujian itu, dengan kesabaran tentu kita hadapi, tapi setelah itu merasa nikmat selama-lamanya daripada gagal ujian di dunia yang menyebabkan penderitaan yang tidak berujung. Termasuk ujian syahwat. Kita diuji dengan digoda syahwat kita untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Pacaran itu ujian syahwat. Zina itu ujian syahwat. Itu yang diuji di tengah-tengah pemuda-pemudi kita. Hati-hati. Jadi ujian itu tidak hanya dalam bentuk hal yang tidak disukai, termasuk hal yang kita sukai, harta. Dan hal yang ujian terhadap hal yang kita sukai itu lebih berat loh sebetulnya. Karena banyak orang gagal ketika diuji dengan hal-hal yang disukai oleh jiwanya. Setiap orang mendapatkan ujian. Makanya sabar itu sabar menahan diri dari berbuat maksiat, sabar menjalankan ketaatan, dan sabar menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sudah pukul 9.30. Untuk faedah-faedah yang lain mungkin bisa direnungkan sendiri aja. Ya, coba renungkan apa faedah pelajaran dari hadis ini. Tapi yang terkait dengan kesabaran jelas bagaimana pemuda ini sabar menanggung penderitaan, sabar di jalan Allah. Dia meninggal dunia terkena anak panah, kalaupun sakit hanya sebentar. Setelah itu di mana? Di surga Allah Azza wa Jalla. Ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ada satu pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan silakan. Mohon teman-teman barangkali ada yang ditanyakan. Yang di luar? Iya. Tidak. Alhamdulillah untuk acara Majlis Fatwa Baca ini telah berakhir. Sebelum diakhiri maka akan ada tutup dengan doa yang ada di oleh Ustaz Isa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. اللهم يسر أمورنا وبارك لنا في أمورنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.